Halo semua, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar sistem informasi, podcast dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, tempat di mana kita bercerita tentang dunia mahasiswa, perkuliahan, organisasi, dan tentunya sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, bersama aku, Azam, sebagai host untuk memandu jalannya podcast hari ini. Di episode kali ini, kita akan mendatangkan teman-teman dari mahasiswa sistem informasi, mereka yang gak hanya bersibuk di dunia perkuliahan, tapi mereka juga sibuk dalam mungkin kayak kompetisi dan proyek lain-lain. Untuk pada tema pada kesempatan kali ini, kita mengangkat inovasi bukan basa-basi mahasiswa sistem informasi berprestasi. Oke, sebelum memasuki inti dari podcast itu sendiri, kita akan berkenalan nih dengan teman-teman dari mahasiswa sistem informasi. Mungkin dari kakak yang tengah bisa berkenalan terlebih dahulu, apa kesibukannya sekarang dan perkenalan singkat gitu. Oke, hai semua, kenalin aku Novri, angkatan 23. Akhir-akhir ini aku sibuk di beberapa komunitas, itu ada komunitas literasi, komunitas Satria Muda, dan juga komunitas di luar kampus tentang terkait public speaking gitu. Dan juga untuk untuk prestasi itu kemarin tahun lalu itu ada lolos PKM, lolos didanai PKM, dan yang baru-baru ini aja itu ada lolos pendanaan Innovillage. Aku juga aktif untuk menjadi beberapa MC dan juga freelancer di marketing dan juga ngajar kayak gitu. Selanjutnya dari kakaknya yang ini boleh perkenalan. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ibnu dari SI Angkatan 23. Nah, terkait kesibukan saya saat ini, saat ini saya sedang ada beberapa proyek ya terkait website, pengembangan website gitu. Nah, pertama itu proyek tentang membangun sistem PMB gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada proyek penelitian hibah juga, dana hibah pendanaan itu dengan dosen-dosen SI. Nah, terkait prestasi sebelum-sebelumnya yang telah dicapai itu, pertama itu pasti Innovillage pendanaan di ini, terus ada beberapa hal lain lah gitu. Oke, untuk yang terakhir boleh perkenalan dan kegiatan akhir-akhir ini gitu. Oke. Halo teman-teman semua, nama aku Farel, angkatan 23. Kemudian untuk kesibukanku akhir-akhir ini kurang lebih sama kayak Kak Ibnu. Kebetulan aku lagi ada proyek bareng Kak Ibnu di PMB tadi, dan juga ada beberapa penelitian dari dosen. Oke, kemudian untuk prestasi jelas dari Innovillage ini yang pendanaan, kemudian mungkin kegiatan ya, jadi sempat mengikuti beberapa kegiatan kayak lomba videografi, fotografi, dan juga yang dekat ini jadi asisten praktikum, kurang lebih begitu sih. Sangat produktif sekali ya teman-teman dari mahasiswa SI ini. Kita kan hanya tahu nih dari hasil akhirnya nih, tapi kita nggak tahu proses dibalik teman-teman ini tuh melalui proses seperti apa, telah melakukan titik awalnya tuh agar hal itu terpacu itu seperti apa. Mungkin boleh dari Kanopri menceritakan awal dari Kanopri bisa aktif di dunia kampus maupun di dunia kompetisi gitu. Oke, kalau aku sendiri, aku tuh sadar bahwa aku adalah mahasiswa, aku dikasih privilege untuk mengeksplor banyak hal di dunia perkuliahan, dan kenapa enggak gitu kan, ketika kita udah dikasih privilege, ya kita harus ambil opportunity itu. Dan juga aku sadar bahwa semakin aku memiliki banyak wawasan, semakin aku memiliki banyak pengalaman, aku akan ketemu banyak orang-orang hebat yang pastinya itu bakalan berguna banget untuk kedepannya gitu, untuk jenjang karir aku kedepannya. Dan apalagi tadi ya Kak? Prestasi mungkin lebih didetailkan lagi. Okay. Dan juga selanjutnya itu kayak motivasi atau titik awalnya itu adalah ketika aku masuk ke Telkom, dan aku ngelihat orang-orang yang wah ini kayaknya Telkom ini benar-benar anak-anak yang mahasiswa yang sangat-sangat terpacu gitu ya. Jadi aku nggak boleh kalah, aku juga nggak boleh kalah produktif gitu kan. Tapi bukan berarti kita itu harus paksa diri kita. Kita juga harus tahu kapabilitas kita harus tahu kita interestnya ke yang mana kayak gitu. Jadi lebih ke kayak titik awalnya itu adalah aku mahasiswa. Kalau aku mahasiswa, aku harus explore banyak hal kayak gitu.
Tentu Kak Nopri itu lebih sadar diri sebagai mahasiswa Benar. itu harus menggunakan kesempatan tersebut untuk lebih fokus, lebih explore lagi gitu Betul, ya betul, di dunia betul mahasiswa. sekali. Untuk mungkin dari Kak Farel, apa sih titik awal dari Kak Farel sendiri buat bisa sampai ke titik ini, bisa tadi kan dijelaskan juga memenangkan kompetisi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan. Oke, jadi titik awalnya itu aku sadar diri waktu suatu SMK itu aku siswa yang kurang aktif gitu. Dan tapi dari semenjak mulai masuk kuliah dan alhamdulillahnya juga dapat rezeki beasiswa penuh, yaitu beasiswa OPES dari Telkom ya. Jadi itu One Pipe Education System dari SMK Telkom ke Telkom University Purwokerto. Nah, dari itu juga aku juga mendapatkan kesadaran diri, karena masa udah dapat beasiswa nggak ngapa-ngapain kayak waktu SMK gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi aku mulai sadar kalau aku nggak bisa kayak gini terus. Nah, maka dari itu awalnya dari yang awalnya aku coba biar bisa banyak ikut kegiatan itu nyari relasi. Jadi relasi itu penting banget ya kalau buat nyari kayak misalnya ada info perlombaan atau info proyekan gitu, pasti dari situ. Nah, kurang lebih itu sih dari relasi. Nah, jadi gitu untuk dari Kak Farel kan lebih ke evaluasi kembali di masa SMK itu kurang aktif, merasa kurang aktif gitu, dan di kuliahan ini kayak mendapatkan beban beasiswa dan merasa harus terpacu lagi di dunia kuliahan agar lebih aktif lagi, dan yang tidak kalah penting adalah relasi juga gitu. Mungkin untuk yang terakhir dari Kak Ibnu, hal apa yang memacu dari Kak Ibnu itu kayak termotivasi gitu untuk mengikuti beberapa kegiatan tadi udah disebutkan dan sampai ke titik sampai memenangkan hibah kompetisi gitu. Ya, kalau dari saya sendiri sih motivasi dalam mengikuti beberapa kegiatan ya di luar dari kampus. Yang pertama karena saya itu memiliki motivasi untuk tidak hanya mengkonsumsi materi saja, tidak hanya mengkonsumsi materi di kelas saja tanpa kita mengembangkan ke dalam implementasi ke dalam proyek gitu. Kita kan mahasiswa sistem informasi ya, pasti kita belajar tentang mengenai teknologi, tentang programming juga, tentang bisnis dari IT itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mempelajari hal tersebut di kelas dengan dosen, nah setelah saya mempelajari hal tersebut, saya termotivasi untuk bisa membuat proyek gitu. Waktu semester 1 kita sudah belajar programming, ya kenapa kita nggak mengembangkan aplikasi kita sendiri gitu. Nah, dimulai dari situ, saya start dari semester 1 mulai belajar tentang programming. Sampai sekarang itu udah ada beberapa project mengenai website gitu. Alhamdulillahnya sudah ada usernya, beberapa user juga udah menggunakan app yang sudah saya bangun gitu. Jadi kita tidak hanya mempelajari itu di kelas, tapi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara implementasi project tersebut ke real gitu, maupun di bisnis maupun dampak bagi masyarakat gitu. Jadi kan teman-teman udah jelasin nih dari kalian masing-masing kan kayak sempat dapat hibah dari Innovilek gitu. Mungkin bisa nih diceritain gimana prosesnya tahu Innovilek itu apa dan proses untuk menentukan timnya itu seperti apa gitu. Mungkin dari Kak Nopri bisa dijelasin. Oke, betul sekali. Tim kami itu lolos pendanaan Innovilek dari Telkom University dan juga Yayasan Telkom. Sedikit kilas balik teman-teman. Jadi Innovilek itu merupakan inovasi sosial di mana kita akan didanai, ide kita akan didanai oleh Yayasan Telkom dan juga Telkom University, di mana ini ada keterkaitannya dengan social project SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals atau lebih ke pengabdian masyarakat gitu. Nah, untuk timelinenya ini untuk kami sendiri itu cara menentukan timnya dan mitranya itu adalah untuk menentukan tim sendiri itu jadi kayak aku sama Farel itu kan satu komunitas. Nah, jadi aku message Farel kayak, Farel kamu mau ikut Innovilek gak? Kayak gitu kan. Tapi kurang satu lagi temennya. Nah, Farel ngehubungin Ibnu kayak gitu. Jadi kayak asa simple itu buat kami nentuin tim. Nah, kami juga untuk nentuin pembina kami juga simple banget. Jadi kayak Farel itu gimana tanya? Iya, jadi yang dari dosen itu kami mengambil Bapak Mahazam. Ya, betul. Jadi kenapa bisa memilih Pak Mahazam yang
pertama tentunya mungkin karena sudah dekat, dan yang kedua itu kami sudah mengetahui kalau Bapak Mahazam itu juga dosennya masuk ke ranah yang kami inginkan dalam ide kami. Betul. Jadi bidang keahliannya cocok dengan Iya, proyek cocok kami. gitu. Betul sekali. Nah, lanjut dari situ, kami mulai tuh brainstorming apa sih ide yang mau kami buat kayak gitu. Nah, untuk inovasi sendiri itu udah ditentuin teman-teman mitranya itu kemana aja, ke desa mana aja. Jadi dari situ kami berangkatlah untuk survei gitu. Ada berapa desa ya kira-kira? Tiga desa itu, jadi kayak kami menelusuri desa-desa itu untuk mencari mitra kayak gitu. Nah, dari hujan-hujanan sampai ada bukit-bukitnya gitu ya, yang daerah atas itu. Betul. Nah, kami menemukanlah mitra kami. Mitra kami ini juga pernah lolos pendanaan dari Innovillage tahun lalu. Jadi kami kedatang, yaitu mitra kami SLB Kuncup Mas di Banyumas. Dia itu target mitranya adalah anak-anak disabilitas. Dan dari situ kami melakukan wawancara kepada pihak SLB-nya, dan kami menemukan apa aja sih kendala, apa aja yang dibutuhkan, sampai terciptalah ide Civio Sign and Video, aplikasi bahasa isyarat dengan berbasis Bisindo kayak gitu. Aplikasi penerjemah bahasa isyarat maksudnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk ini untuk timeline-nya sendiri kita itu ada berapa bulan ya? Kalau dari timeline sendiri sesuai dengan program dari Innovillage ya, kurang lebih itu selama 3 bulan. Betul, Gitu. betul. Itu dimulai dari pengumuman lolos ya, lolos pendanaan sampai implementasi dan laporan gitu. Kurang lebih 3 bulan. Itu ups and down-nya banget guys, kayak gitu. Selama 3 bulan ini nih mengerjakan proyek tersebut, kalian gimana sih caranya agar tetap fokus dalam membagi waktu selama perkuliahan dan membagi waktu kalian untuk proyek tersebut itu seperti apa agar tetap konsisten untuk fokus? Mungkin dari Kak Ibnu bisa menceritakan gimana caranya fokus membagi waktu untuk dunia perkuliahan maupun proyek yang sedang dilakukan gitu. Ya, terkait membagi waktu antara perkuliahan dengan proyek Innovillage ini ya, pada saat itu ya pertama kami harus punya cara dulu untuk menangani manajemen waktu tersebut gitu. Kalau cara yang saya itu efektif bagi diri saya itu memakai cara skala prioritas. Jadi skala prioritas itu kita bisa menentukan tugas-tugas mana aja sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena sebelum kita masuk ke menentukan cara tugas-tugas mana yang harus kita prioritaskan, pertama kita harus menanamkan diri kita terlebih dahulu bahwa Project Innovillage dan juga kampus itu sama-sama pentingnya gitu. Jadi untuk meminimalisir bahwa kita tuh beranggapan atau membuat alasan misalkan tugas kuliah itu tidak penting, saya baru menerima pendanaan, jadi saya harus fokus di pendanaan, itu tidak boleh teman-teman. Jadi harus bisa menentukan bahwa kuliah dan juga proyek itu sama pentingnya. Nah, setelah menemukan skala prioritas, tugas-tugas yang harus kita menemukan kita tentukan terlebih dahulu mana yang harus kita kerjakan, itu baru kita bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Jadi tidak ada yang namanya tugas yang terlewat ataupun tidak dikerjakan. Oke, mungkin dari Kak Ibnu kembali ke kesadaran diri masing-masing gitu ya, dan skala prioritas. Mungkin dari Kak Farel, gimana caranya agar tetap fokus membagi waktu antara dari dunia perkuliahan dan mungkin tadi kan disebutkan kalian satu tim gitu ya dalam dunia Innovillage gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana agar tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan dua hal tersebut secara bersamaan gitu. Oke, jadi kalau dari aku sebenarnya nggak beda jauh dari pendapatnya Ibnu ya, bener banget itu skala prioritas itu penting banget teman-teman kalau buat untuk memanajemen tugas-tugas kita. Jadi kita bisa memprioritaskan dulu mana dulu nih yang penting dari tugas-tugas yang ada. Nah, setelah itu kita bisa membagi nih mana aja yang paling penting dan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, tidak hanya itu, menurut aku juga supaya biar bisa tetap fokus dan semua tugasnya itu terlaksana, itu aku ngebayangin apa yang terjadi kalau misalnya aku nggak ngerjain tugas ini. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerjain tugas kuliah nih, pastinya kan nanti otomatisnya bakal mungkin salah satunya lulusnya bakal telat, kemudian nilainya bakal jelek. Nah, itu pasti bakal ngaruhin banget buat karir juga kan nantinya. Nah,
dari hal yang sekecil itu kita perlu perhatikan supaya biar nggak jadi hal yang memberatkan kita di akhirnya nanti tuh. Itu dari Kak Farel, berarti kita membayangkan hal-hal buruk yang misalnya kita tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu ya, yang akan berdampak ke diri kita sendiri di masa depan. Mungkin dari Kak Nopri sendiri nih, gimana untuk tetap fokus dan kembali lagi konsisten juga dalam menjalankan dua hal tersebut secara bersamaan. Dan tadi kan dijelaskan kalau Kak Nopri juga mengikuti komunitas-komunitas di luar gitu ya. Nah itu tuh gimana agar tetap fokus dan membagi waktunya tuh seperti apa gitu? Kalau dari aku sendiri, aku tuh sadar gitu. Aku tuh sadar kalau ketika aku berani mengambil pilihan itu, berarti aku harus tanggung jawab sampai akhir kayak gitu. Jadi berangkat dari kesadaran itulah aku mulai mengerjakan semua itu gitu. Kalau mereka kan buat to-do list, sebenarnya aku juga buat to-do list, tapi kadang tuh kadang tuh blunder. Justru ketika aku buat to-do list dan timeline ini segala macam, itu aku tuh kena pressure gitu. Jadi kalau aku itu cara mengerjakan adalah yang mana paling gampang, yang mana paling enjoy aku ngerjainnya, itu duluan yang aku kerjain. Jadi tetap pekerjaan itu kan tetap berkurang kan. Bedanya ya yang paling berat tuh yang di akhir kayak gitu. Jadi untuk tetap fokus yaitu dengan sadar teman-teman. Jadi kita tuh harus sadar bahwa itu memang pilihan yang kita ambil, berarti kita harus ngerjainnya sampai akhir kayak gitu. Berarti kalau dari Kak Nopri itu kurang cocok gitu ya untuk membuat dari to-do list, karena kebanyakan dari orang kan membuat to-do list untuk agar diselesaikan dengan cepat tetap gitu. On track gitu kan. Kalau aku tuh tetap on track, tapi bedanya aku yang paling gampang dulu deh kayak gitu, daripada sama sekali enggak. Udah aduh ini nih yang mau ditulis ternyata satu pun enggak kayak gitu. Tergantung mood juga berarti ya. Kalau gitu lanjut nih, kan dari dijelasin kesibukannya sangat padat sekali tadi ya. Mungkin dari teman-teman ini pernah nggak sih merasa kalau misalnya kayak burnout gitu, dan tadi kan dijelaskan kalau dalam satu waktu tuh kayak sempat bersinggungan gitu. Mungkin dari Kak Farel dulu, itu gimana cara mengatasi burnout dan strategi apa dari Kak Farel sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri istirahat sejenak dulu ya. Jadi istirahat sejenak dulu dari duniawi. Nah, jadi kalau aku tuh biasanya ngeluangin waktu mungkin bisa dibilang 10 atau 15 menit ngobrol sama yang Maha Kuasa. Jadi Masya Allah. Jadi mungkin bisa dibilang menenangkan batin dulu ya. Nah, jadi setelah menenangkan batin itu baru nih ke kembali lagi ke duniawi. Jadi kita maksudnya saya itu bisa meluangkan waktu dulu untuk hiburan ya. Jadi entah itu bermain game atau hangout bareng teman-teman. Nah, setelah mungkin dirasa sudah mulai lega nih perasaannya, nah itu baru mulai lanjutin ke tanggung jawab. Jadi kalau dari Kak Farel kayak mendekati yang kuasa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dan membebaskan beban mental terlebih dahulu, beban batin gitu ya. Mungkin dari Kak Ibnu nih, gimana cara mengatasinya burnout untuk strategi dari Kak Ibnu sendiri itu gimana? Mungkin boleh selain. Kalau saya cara menangani burnout ya, ketika burnout itu ya pertama ya pasti saya cari tahu dulu kan kenapa saya itu burnout sekarang gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan penyebab kita burnout itu kenapa, nah pasti kita tahu kan bahwa hal-hal yang kita pikirkan atau tekanan yang kita dapatkan itu penting atau enggak sih. Kalau misalkan kita memikirkan hal-hal yang enggak penting, ya udah kita lupakan saja. Tapi kalau misalkan hal tersebut penting, kita kan harus menghadapi masalah-masalah tersebut kan. Nah, kalau kita kan sebagai mahasiswa pasti banyaknya burnout gara-gara tugas dan deadline kan. Nah, kalau misalkan cara menangani hal-hal kayak tugas dan deadline itu, pertama kan kita mengerjakan tugas tersebut kan pasti di bawah tekanan kan. Mungkin gara-gara tugasnya berat ataupun waktu kerjanya sebentar gitu. Nah, jadi ketika tekanan itu udah datang, kita jangan panik gitu, jangan stres. Nah, kalau kita stres pasti tugas kita kan gak maksimal gitu. Karena ketika kita mengerjakan tugas itu kan pasti memikirkan kita harus punya energi untuk memikirkan pemikiran yang jernih gitu agar tugas tersebut maksimal gitu. Nah, kalau dari segi stress release ya, cara menangani stres itu pertama ini cara saya itu karena saya suka kopi.
Jadi kalau misalkan Pres datang pasti saya ngopi. Gitu. Wih. Yes. Jadi Kopi banget nih. ya betul. Jadi beberapa orang juga works dengan cara tersebut gitu. Jadi karena kopi tersebut jadi membawa vibe ke suasana hati saya tuh jadi tenang gitu kan. iya. Jadi salah satu caranya itu saya minum kopi di balkon. Karena ini privilege, jadi di kosan saya tuh ada balkonnya, Oh, iya. view-nya juga lumayan cakep gitu. Apalagi kalau sore sunset. Jadi itu saya jarang melewati momen tersebut gitu. Jadi hal-hal itu yang sederhana itu gitu. Jadi jangan dianggap terlalu banyak-banyak pemikiran, tapi kita harus tahu gitu cara menangani stres itu kayak gimana. Sesimpel saya cuma minum kopi di balkon itu udah menurunkan stres saya gitu. Wih. Yes. Ternyata simpel ya dari caranya Mas Kak Ibnu itu hanya sekedar meluangkan waktu untuk mengopi di balkon gitu ya. Betul. Mungkin dari terakhir Kak Nopri nih untuk gimana sih cara masih sama untuk meredakan burnout, kan juga tadi jelasin banyak nih kegiatan yang diikuti, apalagi mungkin dalam satu waktu itu ada dalam waktu yang bersamaan gitu. Gimana caranya dari Kak Nopri sendiri untuk meredakan burnout dan membagi waktunya itu seperti apa gitu? Oke, kalau dari aku sendiri pasti banget banyak banget kadang-kadang tuh waktu kegiatan itu nabrak gitu kan. Terus burnout harus pilih yang mana atau enggak harus gimana. Kalau aku yang pertama sekali itu adalah marah-marah dulu, ngomong dulu ya, aduh ini kenapa sih harus sama semua kualitasnya. Kalau aku bisa bagi badan aku bakal bagi gitu kan. Nah terus selanjutnya itu benar kayak orang ini, kamu harus tahu penyebabnya apa dan kamu harus tahu untuk stress release-nya gitu. Jadi kalau aku apalagi aku seorang perempuan kan, jadi kan kalau aku tuh enjoy gitu kalau lagi make up itu bakal balikin mood aku gitu. Jadi balikin mood aku itu juga jadi stress release aku, dan ditambah simple yang kayak keliling kota Purwokerto yang asri ini yang di mana itu kayak sejuk banget, itu jadi stress release aku juga. Terus abis itu yang nonton, abis itu ya nyemil apa segala macam. Jadi kita harus benar-benar nemuin formula ketika kita burn out, oh berarti ini adalah yang harus aku lakukan kayak gitu. Jadi kalau aku ya make up, terus abis itu jalan-jalan atau enggak simple ya healing di Purwokerto, kan di Purwokerto banyak curug, banyak ini kayak gitu. Beda-beda ya teknik dari teman-teman di sini. Mungkin ada yang memilih untuk mendekatkan diri ke Maha Kuasa dulu, berdoa, meredakan tekanan batin. Ada yang sekedar hanya ngopi dan menikmati mungkin sunset di balkon gitu. Ada yang sambil make up itu meredakan gitu. Masuk ke yang segmen terakhir nih. Mungkin dari teman-teman di sini ada nggak sih kata-kata buat teman-teman mahasiswa SI lain agar memiliki semangat yang sama untuk meraih prestasi lebih, agar sadar di dunia perkuliahan itu nggak cuman berkuliah di kelas dan dapat mengimplementasikan ilmunya. Mungkin dari Kak Farel terlebih dahulu bisa memberikan motivasi ke teman-teman mahasiswa SI yang lain gitu. Oke. Kalau dari aku, mungkin kalau teman-teman punya sesuatu yang ingin dicapai tapi pernah ragu dalam hati gitu, mending kalau dari aku sarannya itu jalanin aja dulu. Nah, karena kita nggak tahu itu yang bakal kita jalanin itu entah bakal baik atau buruk buat kita. Nah, tapi aku yakin dari baik atau buruknya itu pasti bakal berguna buat pelajaran kita ke depannya, membantu kita buat berkembang lebih baik lagi ke depannya gitu. Juga selama kita udah berusaha dan juga sudah mengusahakan apa yang kita ingin capai, aku yakin yang di atas bakal selalu membantu kita untuk mencapai kesuksesan yang ingin kita capai. Pada intinya kalau dari Kak Farel, intinya jangan ragu ya di tengah proses kita dalam menjalankan sesuatu, udah jalani aja gitu ya. Untuk dari Kak Nopri nih, mungkin motivasi buat teman-teman mahasiswa SI lain nih, buat biar punya semangat yang sama, biar seperti Kak Nopri itu gimana sih? Kalau dari aku sendiri, bener sama jalanin aja dulu. Kamu tuh nggak akan pernah tahu kalau misalnya kamu nggak nyoba gitu. Jadi apapun hasilnya, betul. Jadi itu take a lesson aja gitu. Ditambah juga kalau bukan kamu yang mengusahakan masa depanmu, siapa lagi? Mau berharap siapa yang mau mengusahakan masa depanmu kayak gitu. Kalau aku itu aja sih. Jadi kayak ya jangan berharap kamu akan sukses kalau bukan kamu yang mengusahakan. Kamu yang harus buat privilege itu sendiri supaya kamu bisa hidup enak nanti di masa tua kayak gitu. Kalau dari aku.
Jadi lebih ke kesadaran masing-masing gitu ya, gimana kita mengusahakan masa depan kita, apa yang ingin kita capai di masa depan gitu. Betul. Untuk yang terakhir dari Kak Ibnu nih, motivasi buat mahasiswa SI lain nih buat biar punya semangat yang sama seperti Kak Ibnu itu kayak gimana ya? Oke, kalau teman-teman sekarang merasa tidak punya motivasi gitu ya, ketika berkuliah, motivasi hilang, semangat hilang, terus gak tahu harus ngapain kan, apalagi kita sudah meluangkan waktu untuk berkuliah di sini. Pertama, ketika kita kan di awal pasti ketika kita masuk kuliah Telkom University Purwokerto itu kan pasti punya goals kan, punya tujuan kita kuliah di sini tuh mau jadi apa sih? Ada yang mau jadi project manager, PM, ada yang jadi developer web, mobile, ada yang jadi desain, banyak lah mengenai bidang-bidang IT maupun non IT kan. Nah jadi kita harus inget flashback lagi ke belakang, kita kuliah di sini tuh mau ngapain sih gitu kan? Tujuan utama kita di sini mau apa? Nah ketika kita sudah mendapatkan keyakinan bahwa kita tuh, misalkan saya ingin menjadi programmer gitu. Nah, saya tujuan menjadi programmer itu apa sih? Oh, saya pengen membangun startup. Saya pengen membangun aplikasi yang bisa solve problem yang ada di masyarakat gitu. Nah, motivasi itu hal-hal tersebut yang dapat memicu kita untuk semangat belajar lagi gitu. Nah, ketika semangat itu sudah kembali lagi, kita sudah tahu tujuan kita berkuliah di sini itu apa. Nah, kalian tinggal menjaga aja. Kalian harus punya rasa konsistensi gitu. Jadi kalian harus tekankan ke diri kalian itu harus konsisten sampai lulus, sampai kalian mendapatkan ilmu yang maksimal di perkuliahan ini gitu. Ya, jadi jangan patah semangat teman-teman, mau tingkat atas, baru semester 1 atau 2 atau pertengahan, kalian masih punya waktu untuk ekspor di kampus ini. Pada intinya dari Kak Ibnu berarti lebih ke merefleksikan diri kita di awal masuk perkuliahan itu ingin menjadi apa. Nah nanti bahan dari refleksi itu akan menjadi semangat kita untuk kedepannya menjalani hari-hari gitu ya. Oke, mungkin memasuki ke sesi yang terakhir teman-teman. Terima kasih dari teman-teman Civio ya tadi ya telah hadir di episode obsesi kedua kali ini. Terima kasih Kak Nopri, terima kasih Kak Ibnu, dan terima kasih Kak Farel. Terima kasih semuanya karena telah menghadiri obsesi pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin dari yang terakhir kami ada sedikit pantun buat teman-teman semua. Asik. Sebelum penutupan, mungkin teman-teman bisa bilang cakep ya setelah di akhir saya. Belum nih. Indomie kuah rasa kari. Cakep. Jangan lupa pakai nasi. Cakep. Gak cuma jago teori, mahasiswa sistem informasi udah pasti otaknya terisi.